Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di acara podcast kita, di acara podcast Gimik Generasi Islam Open Mic, waktunya yang muda bicara. Dan alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini, mungkin ada nonton siang-siang, ada nonton pagi-pagi, ya tergantung waktu nonton ya. Saya pada kesempatan malam hari ini, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa. Kebetulan beliau juga memang sudah lumayan akrab dengan saya teman-temannya, dan kita bisa tanya-tanya dengan beliau tentang hal-hal perihal tentang Islam pastinya, yang kita tanya-tanya bersama dengan beliau. Semoga kita juga semua bisa mendapatkan motivasi dan juga inspirasi dari teman saya yang satu ini. Mas, gimana Mas kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini saya manggilnya siapa nih? Mas Bowir, Mas Bowo, Mas Aigon? Senyamannya aja lah Mas. Mas Biasanya sih kalau ini Mas Bowo aja. Mas Bowo aja ya. Iya. Oke. Gimana Mas? Ini usaha lancar? Alhamdulillah. Sekarang kegiatan apa aja? Kegiatan ya pangkas. Oh, sekarang sudah buka Iya, pangkas. buka pangkas rambut. Nah, itu kan kita pada malam hari ini Mas, saya juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja ya. Apa tuh kira-kira? Ya, dari teman-teman nih. Nih ada beberapa pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4, 57 Mas. Siap jawab Mas? Bisa sampai besok ya? Bisa. Oke, kalau itu kita counting saja ya. Karena waktu 5 saja Mas. Ini ada pertanyaan terkait dari apa ya, kan sampai ini kan sudah terlibat di dalam komunitas ini ya, komunitas Islam ya. Iya, kebetulan saya ada di dalam yang biasa kita kenal tuh GIM lah. GIM. Ya, GIM. Itu ya mungkin teman-teman semua udah pada banyak yang tahu mungkin ya. Terutama khususnya di unit 2 ini. Komunitas GIM itu adalah komunitas kumpulan anak-anak muda yang emang dia sedang mencari tujuan hidup yang sebenarnya gitu. Sedang mencari jati diri lah ya. Sedang mencari jati diri ya, bahasa gaulnya ya. Bahasa kan sedang mencari Iya. jati diri. Biasanya dan isi-isinya tuh preman-preman semua, teman-teman preman. Gawat juga itu komunitas. Iya. Itu komunitas Islam apa komunitas rampok? Komunitas mantan preman. Mantan preman. Nah, mending mantan preman daripada mantan ustadz ya. Iya, benar itu. Kalau mantan ustadz kerok juga kita kan. Kerok. Oke Mas, kita masuk ke Oke. beberapa pertanyaan ya Kalau terkait. bisa menjawab Jadi ya. ini ada pertanyaan dari teman saya Mas. Kan sampean ini tadi sudah tergabung dalam sebuah komunitas gitu kan. Nah, ketika sampean sudah tergabung di sebuah komunitas, itu apakah kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas itu juga mempengaruhi lingkungan, teman atau keluarga, ya lingkungan lah gitu. Kira-kira saling bersinanggung atau ya bisa lah jalan bareng-bareng gitu. Sebenarnya kita ini kan namanya manusia Mas ya. Nama manusia kita nih hidup bermasyarakat ya. Makhluk sosial, hidup bermasyarakat. Tentunya kita pasti ada apa ya, suatu interaksi antara satu sama lain gitu kan. Dan alhamdulillahnya ada. Ya ada. Tentunya pasti ada gitu kan. Dan apa ya, itu hal yang wajar sih. Nggak apa nih, misalnya apa kan ada tadi nih. Nah misalnya apa gitu, kayak misalnya ketika sampean mau misalnya berangkat ngaji nih, kajian, istri ngamuk-ngamuk atau diusir dari rumah ikut ngaji itu maksudnya gitu. Oh ya. Ya atau misalnya Mas, atau misalnya kayak sampean di lingkungan, wah dia ngaji di sana nih, nggak usah temenin deh gitu kan. Kayak ngerasa oh dia udah alim nih gitu. Dikucilkan, dia udah alim nih sekarang, udah nggak kita banget lah gitu. Ada nggak Mas yang kayak gitu Mas? Kalau itu walau alam sih ya. Yang penting cara kita menyikapinya aja Mas. Kita fokus pada tujuan kita. Hijrah itu apa gitu kan. Mau istilahnya mereka ada omong-omongan yang istilahnya begitu, ya kita anggap lewat-lewat aja sih. Dan tapi itu kan sisi negatifnya tuh. Yang pasti mungkin ada dari beberapa kenalan, mungkin orang lah ya. Orang mungkin ngeliat kita tuh kayak setelah hijrah itu kelihatannya apa ya? Alim banget nih. Alim banget nih, lu salim lah.
Pak Ustadz nih gitu kan. Gue nggak mau deket-deket lah, takut kena ceramah. Takut diceramahin gitu. Iya Mas. Tentunya pasti ada sih, walaupun kita nggak tahu ya. Nah, tetapi dari sisi positifnya kita sebagai apa ya? Saya ini kan masih muda nih ya. Sebagai pemuda yang hijrah, kan hijrah dari suatu keadaan yang buruk ke keadaan yang baik gitu. Dari posisi yang buruk, posisi yang apa ya, kalau kita sebut tuh jahiliyah gitu. Kita masih barbar gitu kan, kita masih ya nganar sana sini gitu kan, namanya masih muda. Jadi kita pindah dari suatu keadaan itu ke keadaan yang lebih baik. Dan tidak semua orang itu apa ya bisa melakukan itu loh, maksudnya mau gitu loh, mau melakukan itu tanpa adanya itu tadi ya namanya hidayah gitu kan. Hidayah itu tidak apa namanya, hidayah itu ke semua orang, cuman tergantung peka atau tidaknya gitu. Luar biasa. Gitu Mas ya. Jadi ya kalau sisi positifnya kita tunjukkan aja Mas, kita tunjukkan hasil apa yang menjadi tujuan apa yang menjadi apa ya tujuan kita tadi itu. Kita hijrah nih, kita tunjukkan hasilnya ke mereka. Hasil kita dari hijrah tadi, yang tadinya kita mungkin misalnya tadi kita suka slot nih, suka bangun siang, nggak pernah puasa. Ketika kita hijrah, kita sudah nggak main slot lagi, kita sudah, mungkin seperti itu, kita sudah mulai rajin sholat segala macam. Jangankan apa ya, meninggalkan itu ya, misalnya meninggalkan itu emang sesuatu yang butuh benar-benar butuh apa ya, butuh usaha yang benar-benar ekstra sih sebenarnya. Harus benar-benar niat gitu maksudnya kan. Meninggalkan hal-hal yang banyak mudorotnya lah, yang haram lah. Berarti kalau saya berpengaruh, sangat berpengaruh sebenarnya. Cuman tapi kita ya sudahlah gitu. Tapi kita sebisa mungkin tunjukkan versi kita yang lebih baik. Benar. Saat sebelum hijrah maupun apa dan sesudah hijrah gitu. Kita tampilkan, maksudnya tunjukkan perbedaan itu hasil di masyarakat hasil itu, dari hijrah terutama di kalangan kawan-kawan kita, teman-teman kita, keluarga kita yang sudah beristri, istri kita gitu. Oke, sangat luar biasa. Gitu. Kita pertanyaan kedua Mas, ini bisa lah kita mungkin habis sampai lusa ya, 57 tadi kan. 57. Ini baru satu, sudah lumayan panjang. Mungkin di sini nanti part 2 ya. Nah, jadi tadi kalau ditanya berpengaruh, keluarga, teman atau lingkungan sangat berpengaruh Pak ya. Cuman kita menghadapinya ya sudahlah, kita tunjukkan saja perubahan kita setelah hijrah gitu. Luar biasa. Dan ada sisi negatif, ada sisi positifnya gitu. Pasti ada itu Mas. Yang kedua, ini kita bisa nggak Mas? Kira-kira ketika kita hijrah itu Mas, kita tidak terlibat di antara ketiga itu tadi Mas. Misalnya gini, kita hijrah kita tanpa terlibat ada kayak hadangan dari orang tua atau istri atau teman-teman yang mungkin mencemooh kita segala macam. Pokoknya kita terhindar dari itu semua gitu. Kira-kira bisa nggak Mas? Kayaknya pasti ada lah pergesekan itu. Pasti ada. Dan apa ya? Tergantung itu tadi, kita balik lagi tergantung diri kita menyikapinya Mas. Berarti memang ya nggak bisa juga kita menghindari itu semua ya. Bahkan mungkin ya kalau misalnya orang tua tuh malah bahkan kalau dari saya sendiri sih mendukung. Alhamdulillah. Gitu, alhamdulillah. Mungkin ada kisah istilahnya kisah-kisah yang dari orang lain mungkin ya, yang istilahnya emang bukan, jujur aja kalau saya sih dari bukan dari lahir dari bukan orang yang beragama gitu. Bukan lahir dari orang yang paham agama gitu. Kedua orang tua ya biasa-biasa aja gitu kan. Agamanya nggak begitu kental gitu kan. Tapi ya kita harus tahu gitu. Kita harus tahu bahwa kita hidup di dunia ini nggak cuman sebatas hidup aja gitu kan. Jadi gitu Mas. Jadi kita tunjukkan ke mereka lah, mereka orang-orang terdekat kita. Berarti intinya memang ya hijrah itu harus ada konsekuensinya gitu kan. Nggak bisa ketika kita hijrah pasti ada. Hijrahnya malah jadi lempeng-lempeng aja. Seharusnya memang ketika kita hijrah itu, kalau seperti yang sampai katakan, pasti ada sesuatu hal yang mempengaruhinya. Ada sesuatu hal yang mengganggu aktivitas apa? Proses kita berhijrah itu tadi. Jadi buat teman-teman rumah yang mau hijrah, tolong ini kalau hijrah itu
bukan berarti ketika kita hijrah itu malah jadi enak-enak aja hidupnya. Malah ketika kita hijrah ya hidupnya jadi utang lunas segala macam. Kayak seolah ketika hijrah nggak ada masalah gitu ya. Justru ketika hijrah masalahnya tambah banyak. Benar. Yang justru faktor paling berpengaruh itu sebenarnya bukan yang paling besar itu bukan dari kayak teman atau keluarga. Sebenarnya kita tuh ngelawan diri kita sendiri susah. Oh iya. Gitu. Ngelawan rasa malas salah satunya. Itu tadi. Karena kita identik dengan malas. Apalagi pemuda sekarang. Aduh, sangat malas pokoknya. Introvert sudah menjadi lifestyle sekarang. Oke Mas, tadi kan kita sudah bicara udah berapa ya? 2 ya? Ini ada pertanyaan lagi Mas. Dengan terkait tadi juga Mas Yan ya. Tadi kan beberapa masalah-masalah kita segala macam ketika kita hijrah itu bukannya nambah enak hidupnya, malah bisa jadi semakin nambah masalah baru gitu kan. Cobaannya banyak. Nah, bagaimana Mas cara kita itu tips-tipsnya kita mengatasi hal-hal tersebut tadi Mas. Tipsnya ya kayak misalnya kita kan ketika hijrah dulu itu kita sama kawan ini akrab nih. Ketika sekarang sudah tidak hijrah, nggak mau lah main sama dia, takut diceramahin ya kan, atau takut diem-diem di rukiah gitu kan. Ya hal-hal negatif seperti itu lah Mas. Itu gimana Mas cara kita menghadapi seperti itu Mas, sikapnya Mas? Justru malah kalau untuk ini tips kalau misalnya mereka kan tahu nih kalau misalnya kita tuh yang dari ya dulu akrab nongkrong bareng terus di keluarga juga mungkin dikenal dengan beban keluarga beban keluarga ya kan. Terus di istri juga di keluarga sendiri juga mungkin sama istri ya kurang romantis lah mungkin kurang banyak cheese lah gitu. Kita bahasa gaulnya kurang cheese ya. Tipsnya itu ya kita tunjukkan lah versi kita hijrah itu yang ya itu tadi versi lebih baik kita hijrah. Oh berarti sekarang ini gue yang udah hijrah nih sekarang nih. Jadi gini, kayak misalnya contoh dulu teman-teman yang akrab sama kita tiba-tiba ngejauh gitu kan. Sebenarnya respon kita tuh harus jangan tunjukin kalau kita juga tuh menjauh dari mereka. Jadi seharusnya ketika kita sudah berhijrah itu malah semakin kita buat akrab sama dia harusnya kita biasa aja gitu. Maksudnya biasa aja. Saya ini mungkin gini ya. Ketika berhijrah itu kan mereka mikir saya ini alim gitu kan, soleh gitu kan maksudnya. Terus udah ustadz banget lah. Udah beda gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Ya kita tetap kita gitu. Dengan sifat yang sama, dengan dengan wajah yang sama, orang yang sama gitu kan. Hanya saja pemikiran kita sudah berbeda. Sudut pandang kita sudah berbeda dan tujuan kita pun sudah berbeda gitu. Luar biasa. Makanya kita fahamkan mereka gitu loh, bahwa kita tuh nggak selamanya gitu bro. Ya kan? Kita nggak bakal selamanya itu kayak gini aja gitu. Itu ada perubahan. Itu termasuk titik jenuh saya lah waktu itu ya. Titik di mana tuh saya tuh di situ sudah mulai kayak gini bisa nih kayak gini. Ada bosen nih hidup kayak gini. Coba cara yang lain lah. Biasanya kalau untuk orang-orang pada umumnya tuh mikirnya gini, nunggu tua aja baru kita tobat. Umur 23. Ya kalau nyampe. Bener Mas. Kalau udah wafat berarti ketika kita ingin tobat tuh jangan tunda-tunda. Jangan tunda lah. Ya langsung, nggak harus umur tua dulu. Sebenarnya ya kita biasa aja kalau ngobrol sama teman yang udah lama itu ya nggak melulu bahas soal agama. Tapi kan kita lebih soft lah, ngobrolnya itu lebih soft, lebih dewasa lagi. Mungkin dengan kita tunjukkan versi soft kita kan dengan ke mereka tuh mereka jadi ternyata jadi sip juga nih berarti yang tadinya orang-orang punya pemikiran biasa kan, wah ketika hijrah itu kaku, kalau udah hijrah itu nggak asik lagi, kalau udah hijrah itu lu udah nggak klop lagi lah sama gua gitu kan. Padahal seharusnya kita nggak boleh kayak gitu Mas. Semakin kita hijrah, seharusnya semakin kita tuh humble terhadap teman-teman kita. Kita seharusnya
lebih sering bersosialisasi. Ya, lebih tadi. tidak eksklusif lah gitu lebih kan. Tidak eksklusif gitu. Oke, luar biasa Mas pertanyaan. Jawabannya kalau pertanyaannya mah biasa-biasa saja ya. Karena pertanyaannya banyak mungkin. Ya. Ini pertanyaannya masih keempat, masih kurang berapa? 57. 57. Masih ada 53 lagi, Mas. Ini pertanyaan berikutnya dari teman saya juga, Mas. Itu kan tadi setelah sampean itu kan belajar agama gitu kan. Ya. Nah, ketika sampean belajar agama itu tadi sampean kan sudah bilang bahwa ketika kita hijrah itu kan kita tidak boleh eksklusif, kita harus betul. tambah humble, kita tidak boleh ya tetap versi kita lah gitu kan. Benar. Hanya saja pemikiran kita sudah berbeda. Iya, sudut pandangnya berbeda. Nah, itu kan pasti sudah ada perubahan di dalam hidup gitu kan. Iya, benar. Nah, ini pertanyaannya Mas, apakah setelah kita tuh belajar tentang agama Islam, apakah hidup kita tuh lebih terarah atau malah tambah belangsak atau seperti apa, Mas? Kan nanti Mas siapa tahu. Biasanya aku ada cerita ya sedikit lah. Jadi ada ustadz, ya dia dilabel ustadz lah, dilabel ustadz. Jadi ketika dia, ya ini kisah nyata nih. Kisah nyata nih. Cuman ya ini agak aneh ceritanya kan. Oke. Ketika dia sudah dilabel ustadz segala macam, pokoknya dia istrinya sudah sadaran, segala itu loh. Okay. Ketika itu dia ada sesuatu hal yang membuat cacat dari pandangan orang sekitar tentang dia. Yang tadi sesuatunya sesuai dengan agama, alim, tiba-tiba dia melakukan sesuatu hal yang hancur. Kealiman itu langsung hancur gitu, Mas. Jadi kesalahan gitu ya. Nah, jadi orang-orang tuh berpikir, masih mending saya nggak sholat tapi saya nggak ngelakuin itu gitu kan. Dia percuma ini segala macam gini. Nah, itu kan kayak seolah-olah ketika kita hijrah itu hidupnya malah berantakan gitu. Ya kan? Nah, jadi apakah ketika kita sudah hijrah, maksud kita sudah memeluk Islam itu membuat hidup kita lebih terarah atau malah seperti yang dipandangkan orang-orang tadi itu? Tentunya apa ya, kita mengkaji Islam ya, Islam itu sangat berpengaruh bagi kehidupan, gitu Mas. Kita kan meyakini agama kita itu adalah agama yang benar. Agama apa ini? Agama Islam. Oh, Islam. Agama Islam yang kita kaji gitu. Yang kita istilahnya kita perdalam gitu kan. Tentang apa itu Islam gitu kan. Why? Ternyata Islam itu nggak cuman sekedar hubungan kita dengan Tuhan gitu. Hubungan kita dengan Tuhan aja gitu kan. Ternyata Islam itu mengatur semua kehidupan, maksudnya mengatur seluruh kehidupan kita. Jadi tadi kayak misalnya yang hidup kita, misalnya dulu kita belum hijrah nih kan, hidup kita itu kayak apa ya, kayak basing-basing aja lah. Misalnya halal haram hantam gitu kan, riba yes gitu kan, halal no gitu kan. Nah, setelah kita kenal Islam tuh hidup kita lebih terarah gitu ya. Yang tadinya kita halal hantam, sekarang yang halal juga nggak ada yang dihantam. Iya, benar. Apalagi yang haram gitu kan. Seperti itu Mas. Iya, jadi Islam itu mengatur semuanya, Mas. Islam itu mengatur semuanya. Dan kita itu apa ya, itu tadi ya, hidup kita jadi lebih terarah. Karena Islam itu kan kita punya kitab ya, kitab Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu adalah penyempurna kitab-kitab yang lain kan. Dan Al-Qur'an itu nggak cuma mengatur hubungan kita dengan Allah tadi, dengan Tuhan kita. Kayak seperti cuma hanya sekedar sholat, puasa, zakat dan segala macam. Islam itu mengatur semuanya. Khususnya di kitab kita itu Al-Qur'an itu mengatur segala aspek kehidupan. Gitu kan. Mulai dari kita buang air, gitu kan, minum, makan, segala macam itu diatur. Dari hal-hal kecil itu diatur semua. Gitu kan. Jadi nggak mungkin hidup kita nggak terarah kalau kita benar-benar mengkaji Islam itu secara benar gitu kan. Berarti ketika kita mengkaji Islam secara benar itu sudah pasti hidup kita terarah ya. Hidup kita terarah. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya. Apa tuh? Imam Abu Dawud itu Rasulullah pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal. Itu bunyinya gini. Beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, bagaimana kamu memutuskan suatu persoalan, ya kan, persoalan hidup. Terus Mu'adz bin Jabal menjawab, saya akan memutuskan suatu persoalan kehidupan saya itu dengan Al-Qur'an.
Masya Allah. Jadi jelas-jelas Al-Quran itu menjelaskan semua persoalan hidup. Jadi apapun persoalan kita, Al-Quran solusinya. Berarti seharusnya ketika kita sudah semakin mengenal agama kita ini, agama Islam itu, hidup kita semakin terarah, semakin tertata, semakin ya pokoknya semakin sehat lah. Iya. Ya. Yang penting kita mau gitu. Ya, yang penting kita mau. Gitu kan. Ya, mengkajinya. Kalau nggak mau ya nggak mau. Gimana? Juga nggak mau kan. Gimana gitu kan. Oke Mas, pertanyaan kelima masih ada 50 lagi ya. 50 lagi. Jadi ketika kita sudah hijrah seperti yang saya omong di awal tadi ya Mas, ini pertanyaan dari teman saya juga Mas. Ketika kita sudah hijrah, kita sudah tergabung di sebuah organisasi Islam, kita juga sudah seminggu sekali, 3 kali, 4 kali kita belajar tentang Islam. Itu kan kebanyakan framing sekarang itu orang-orang ketika dia sudah banyak belajar Islam, dia apa ya, kita ya bukan saya sih yang ngomong ya, kebanyakan, tapi kalau di tempat kita ini dia kayak apa ya, kayak dia dibilang bukan sosokan sih, kayak jaga jarak lah gitu, kayak eksklusif gitu, kayaknya dia nggak mau lah gabung sama dia gitu kan. Kayaknya kita gabung sama lain aja. Nah terus orang-orang kayak saya itu memandang dia, oh ya kaku banget, oh ya agama biasa-biasa aja bro, kan gitu kan. Nah lo fanatik amat sih. Ayo biasa ya bro. Nah sedangkan di diri dia pribadi, ya dia maunya gabung sama teman-teman dia ngaji aja segala macam gitu kan. Nah apakah Mas, ketika kita itu sudah belajar agama Islam tadi, itu kita jadi lebih kaku atau kita menjadi lebih baik daripada orang lain, ya lebih eksklusif lah, kayak lebih beda nih kita sekarang gitu kan. Lo ahli maksiat, gua ahli syariat nih, atau gimana Mas? Kaku sih enggak sih harusnya. Kejang? Enggak juga kejang. Enggak juga. Kaku sih enggak sih harusnya. Ya itu sebenarnya hampir sama kayak pertanyaan yang sebelum-sebelumnya ya kan. Yeah. Kita nggak boleh setelah kita hijrah itu menjadi sesuatu yang lebih eksklusif gitu. Eksklusif, maksudnya eksklusif ini merasa diri kita itu paling benar gitu. Cis lah. Paling oke. Yeah. Gitu. Paling hijrah gitu kan. Udah pegang kunci surga lah gitu. Kunci surga gitu kan. Enggak juga. Gitu kan. Justru malah kita tuh ya itu tadi, karena kita makhluk sosial gitu. Kita nggak bisa melakukan suatu sikap kita terhadap kelompok gitu maksudnya, terhadap orang lain gitu. Itu dengan cara seperti itu gitu. Jadi ketika kita sudah hijrah, kita sudah mulai Islam itu ya seperti yang kita bilang di awal tadi, kita jangan malah tambah eksklusif gitu ya. Iya benar. Justru malah kita membaur gitu kan. Membaur, karena disitulah letak kalau kita kan setelah mengkaji Islam kan kita jadi tahu nih kan, hal utama di Islam itu adalah dakwah. Gitu kan. Oh, saya ngerti. Berarti teman-teman kita yang tadi itu seharusnya itu jadi target dakwah kita gitu ya. Ladang dakwah kita tuh harusnya. Jadi di situ. Makanya kita nggak boleh eksklusif. Jadi harus benar-benar kita tunjukkan perubahan kita, tapi dengan tidak mengubah sikap kita terhadap mereka gitu. Ya gaul-gaul aja gitu. Biasa aja gitu. Biasa aja. Tetap kalau misalnya ketemu ya say hey, ngobrol biasa, nggak melulu mungkin nggak melulu bahas soal agama mungkin kan ya, maksudnya biar mungkin tipis-tipis aja gitu, sambil main catur kan bisa juga catur gitu kan, mungkin sambil bisa mancing. Mungkin antum nanti bisa main catur. Bisa, kapan kita main? Oke, masih pertanyaan, masih 50 menit lagi ya. Dah. Itu tadi ternyata hanya 5 pertanyaan. Hanya 5. Yang lain kayaknya banyak banget. Hapus. Banyak dipegang HP-nya. Admin ini hapus nih. Itu tadi pertanyaan yang biasa saja tapi jawaban yang luar biasa dari sampean. Alhamdulillah juga kita bisa dipertemukan pada malam hari ini, banyak ilmu yang bisa saya ambil juga buat saya pribadi, dan juga semoga buat teman-teman di rumah juga bisa menjadikan ilmu juga apa yang disampaikan oleh Mas Bowo tadi. Ya yang saya tangkap ya Mas, ketika kita hijrah itu seharusnya keluarga, lingkungan dan teman tuh
walaupun mereka terkadang seperti kayak dia udah berubah nih segala macam. Nah seharusnya ketika kita hijrah itu malah kita tunjukkan bahwa hijrah kita itu tidak seperti apa yang mereka pikirkan gitu kan. Iya. Dia orang mikir udah ustadz nih, nggak taunya kita ya masih main catur juga, kita masih ya mungkin main bola sama dia, masa seperti biasa. Masih biasa. Seharusnya malah jadikanlah mereka itu sebagai target dakwah kita yang untuk kita ajak untuk hijrah bareng-bareng tadi kan. Mungkin mereka awalnya mencela mungkin ya, awalnya menjauh gitu kan. Tapi insya Allah setelah kita tunjukkan istilah perubahan kita, terus kita dekati mereka, dakwahi mereka, terus ajak ngobrol ya, sosialisasi biasa, mungkin bisa mereka jadi support kita atau mungkin bisa kita ajak gitu kan, kita ajak untuk menjadi versi mereka yang lebih baik juga gitu kan. Luar biasa sekali Mas. Ya kebetulan pertanyaan kita sudah habis ya. Kita mungkin saya ucapkan juga terima kasih sama-sama atas ilmu yang telah disampaikan, juga sudah meluangkan waktu juga buat datang ke acara gimmick ini, generasi Islam Open Mic. Ya. Kalau open beda. Dan Mas, ini sedikit dong sebelum saya tutup ya, kita sedikit closing statement ya. Pesan-pesan buat saya pribadi dan juga buat teman-teman yang ada di rumah, sedikit closing statement. Closing statementnya, berubahlah dari sekarang, tunggu apa lagi, jangan ditunda-tunda, jangan nanti-nanti, gaskan dari sekarang, kita mulai perbaiki diri menjadi yang lebih baik, ya kan? Ya. Dan tunjukkan versi terbaikmu. Mantap sekali, luar biasa. Karena sedikit tambahan Mas, karena mati tanpa notifikasi. Mati tanpa notifikasi. Oke. Langsung sangat luar biasa tadi. Terima kasih Mas, udah banyak disampaikan kepada kami juga, pada saya pribadi juga, kepada teman-teman rumah juga. Dan buat teman-teman rumah, jangan lupa juga ya like, comment, and share video kita ini, karena supaya channel ini tambah berkembang lagi dan kita lebih bisa lebih bisa membuat podcast kita ini lebih keren lagi lah daripada sebelum-sebelumnya. Dan juga kalau teman-teman ada kisah-kisah atau mau mampir-mampir ke podcast kita juga, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini, nanti diterain sama tim kreatif. Walaupun nggak kreatif juga mereka. Dan saya ucapkan akhir kalam, kalau ada salah-salah itu murni dari saya, kalau ada kebenaran itu sudah pasti datangnya dari Allah. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.